Iki zaman banget akhir ning dunyane. Banget akhir ning dunyane. Pengen selamat kudu melek mata atine. Aja pada enak-enak dewek aja pada engkau kelaku wajib lan sunai. Langkah maning senjatane wong kang mukmin. Aling takwa maring Allah Rabbul Alamin. Orang dalan oleh kanugrahan. Yen orang nurut nang burune surabanggan. Sapa wonge ora weruh aliran zaman. Pikir kadar urip ora karuan. Alhamdulillah Syukurillah wa bihamdillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral hadirin, marilah kita semuanya memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabat-sahabatnya yang terpilih, beserta para tabi'in, para tabi'in, para fuqaha, para mufassirin, sampai tiba di zaman kita sekarang ini hidup, yang masih di dalam bimbingan guru kita Sayyidi Sahun Al-Mukarram. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang hadir di sini, untuk bisa selalu diaku jadi muridnya untuk bisa diaku jadi umatnya Kanjeng, sehingga kita semuanya kelak nanti di yaumul mahsyar, di yaumul hisab, mendapat syafaatul uzma, syafaat yang paling besar untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para saudara-saudara, bahwa kita semuanya hadir di sini dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam suku, itu dalam rangka kita semuanya untuk bisa menjalankan tuntunan yang telah diberikan oleh guru kita, Sayyidi Sahun Al-Mukarram. Guru kita Sayyidi Sahun Al-Mukarram telah memberikan panduan. Kalau di dalam Al-Quranul Karim tadi ayat yang saya baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, udkhulu, masuklah, lakukan, jalankan, fisilmi, di dalam menjalankan syariat Islam, ketentuan, pedoman, aturan yang tertuang di dalam syariat Islam, kafah,
utuh, bulat, kompak, ragem, solid, kuat. Ini pengertian daripada kafah. Tidak setengah-setengah kita hadir di sini, tidak karena terpaksa kita datang ke sini, tidak karena tujuan lain, tapi karena semata-mata mardotil. Makanya guru kita Sayyid Hasanal Mukarram memberikan kalau kita ingin diaku menjadi muridnya, syarat utama dan pertama adalah kita harus nurut. Bagaimana cara kita nurut patuh taat kepada guru? As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Adabul Murid fi Suluk menjelaskan, hendaklah kita kalau berada di hadapan guru itu laksana seperti mayit yang sedang dimandikan. Akhirnya beli kapan mayit lagi dihabisi. Dikasih tuntunan, dikasih amalan. Itu tinggal dijalankan dengan kalimat wa qalu sami'na wa ata'na. Bukan berkata kenapa, untuk apa, bagaimana. Jelas nggak nih? Pengertian nurut manutnya itu yang seperti itu. Yang diberikan oleh Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Adabul Murid fi Suluk, bagaimana supaya kita bisa menjadi murid sejatinya Sayyidi Hasanal Mukarram. Makanya kita korbankan harta, jiwa, raga, tenaga, pikiran, dan waktu untuk tidak mengeluh, untuk tidak berkeluh kesah, datang hadir ke sini, ke Masjid Kebun Melati As-Sadatan Panguragan. Tujuannya apa? Supaya bisa diaku menjadi muridnya Aba Umar. Supaya apa bisa diaku jadi muridnya Aba Umar? Kita harus bisa menjalankan tuntunannya. Dijalankan tuntunan dengan sepenuh ikhlas, sepenuh kesadaran. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan sesuai utuh, bulat. Kita disuruh pakai sorban jubah, ikut. Disuruh membaca Ar-Radratin, manut. Disuruh sholat berjamaah, tawasulan, nunggu subuh sampai isyraq, taat, wa qalu sami'na wa ata'na. Jangan ada pikiran yang lain. Kalau usahanya lagi rugi, baru rajin ke sini. Kalau panennya gagal, baru rajin ke sini. Kalau usahanya lagi bangkrut, baru rajin datang ke sini. Dapat dong? Wa kullu man tata'allamuna minhu. Orang yang ketika belajar menjadi murid, ketika gurunya memberikan tuntunan, terus bertanya, kenapa? Orang tersebut tidak akan mengalami keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya Sayyid Hasanal Mukarram memberikan wanti-wanti. Ngaji syahadat kancang kata aja alon. Mumpung turun sangenge metu singkulan. Apa itu artinya kalau matahari sudah terbit dari barat? Apa artinya? Permohonan kita sudah ditolak, permohonan kita sudah ditutup. Selagi kita masih hidup, selagi hajat masih ada di kandung badan, selagi sempat, selagi kuat, selagi sehat, kita berusaha menjalankan. Karena apa? Kita berada di dalam zaman muhsin. Zaman muhsin itu zaman apa? Zaman satu tahap lagi kita mendekati hari kiamat. Kalau kita masih mlambo, kalau kita masih malas, kalau kita masih melegeduk, kalau kita masih bandel, maka Sayyid Hasanal Mukarram bakal mencabut baiat. Karena apa? Diberi tuntunan, jarang diamalkan.
diberi amalan, males dikerjakan. Yen srengenge sampun mate saking kulon. Yang tobat syahadat boleh takon. Kalau sudah matahari terbit dari barat, para saudara sedulur, tahu nggak cirinya matahari terbit dari barat? Sebelum matahari terbit dari barat, diawali menurut hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Itqan, dijelaskan ketika menjelang matahari terbit dari barat, kita ini dalam keadaan gelap gulita selama 3 hari berturut-turut. Dan kejadian matahari terbit dari barat, itu kejadiannya cuma sesaat. Cuma 1 hari terbit dari barat, kemudian hari berikutnya normal kembali. Terbit dari timur. Dan sekarang bukan hanya yang diyakini, diimani oleh umat Islam. Orang kafir pun sekarang sudah mulai percaya kalau matahari ini kelak akan terbit dari barat. Apa sebab? Badan Antariksa Internasional NASA itu sudah memperkirakan dalam beberapa tahun lagi matahari ini akan terbit dari barat. Karena apa? Daya tarik dan daya tolak antara kutub selatan dan utara yang semakin melemah sehingga bisa terjadi perputaran yang berbalik arah yang berlawanan. Inilah akibatnya nanti yang akan menyebabkan matahari terbit dari barat. Dan hanya dinul Islam, agama Islam yang berani menyatakan ciri-ciri kiamat sudah dekat adalah salah satunya matahari terbit dari barat. Tadi hari Rabu ada peristiwa apa tuh? Salat gerhana enggak? Bagus, itu jamaah sadaqah. Tujuannya apa? Ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, kita disuruh tetap ingat kepada Allah. Jangan mengait-ngaitkan dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuannya kita di dalamnya. Udhulu fis-silmi supaya kita semua bisa menjalankan tuntunan ajaran Islam ini secara utuh, secara bulat, tidak setengah-setengah, tidak karena terpaksa dan tidak karena dipaksa. Karena apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kita sekali-kali mengikuti jejak langkah setan. Jelas nih? Apa sebab setan jangan diikuti? Setan bentuknya bukan hanya jin dengan yang tidak bisa tampak. Manusia juga bisa berupa setan. Minal jinnati wal. Siapa itu? Wong kang koyok laku bagus ikut. Jelas nih? Wong kang yang tukaran ikut wong kang koyok-koyokan, wong kang menghardik mencaci ikut Guru kita Sayyidina Mukalam supaya kita tidak mengikuti jejak langkah setan. Ngaku pandai atau ngaku bodoh? Penting nih. Kalau masuk jamaah sadaqah, taruh itu gelarnya profesor, harus ngaku bodoh. Orang bodoh ngaku bodoh, selamat. Orang pintar ngaku pintar, sombong. Orang bodoh ngaku pintar, celaka. Jelasnya nih, orang pintar ngaku bodoh, tawadu. Makanya kita dibimbing menjadi umat yang tawadu. Supaya apa tawadu? Innahu lakum aduwwum mubin. Supaya karena setan itu sudah jelas musuh kita yang nyata. Makanya setan itu kalimat motonya ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada kamu. Jelasnya nih, dengan ngaku bodoh kita dididik oleh Sayyidina Al-Mukarram supaya apa? Diberi aurat-aurat supaya apa?
diapalkan, dijalankan. Supaya apa? Hatinya dibuka. Iftah. Jelas nggak nih? Iftah lana dibuka. Hati kolab. Itu dari kata takolab karena bermakna mampu dibolak-balik. Dikatakan kita ini hati ini kalbu. Itu karena mampu takolab, mampu diputar-balikkan. Kita manusia insan. Berasal dari kata nisyan. Apa? Suka lupa. Suka berbuat salah. Makanya dinamakan insan manusia. Dibuka pintu tobat Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita mau beristighfar. Mal harta. Berasal dari kata amala. Mensondongkan. Supaya kita jauh daripada kebenaran. Saudara ketika miskin, rajin ke sini ke kebun melati. Tapi ketika diberi ujian, kaya. Masih ingat nggak ke sini nih? Makanya harta itu adalah amalah. Jangan sampai kita seperti Sa'labah. Miskin taat beribadah, kaya lupa daratan. Makanya Sayyidina Hasanul Mukarram membimbing kita supaya kita ini jamaah sadatan. Hidup di dunia dan di akhiratnya, selamat dunia akhirat setelah. Caranya bagaimana? Udkhulu fis-silmi kaf. Jelas belum? Mudah-mudahan dengan kejelasan ini, mulai saat sekarang jamaah sadaqah fokusnya adalah bagaimana menjalankan tuntunan yang telah diberikan oleh guru kita ini dengan sebaik-baik. Jelas nih? Allahumma ini as'aluka salama wa syafa'ah.